teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas B2 dengan mata kuliah pengantar ekonomi makro dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Imade Endra Kartika Yuda, SE MSc. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama kelompok 9. Yang pertama ada Niputu Ari Mirayani dengan NIM akhir 266. Lalu ada Kademita Pradila Yuardi dengan NIM akhir 268 dan ada Kade Adisti Wulandari dengan NIM akhir 271. Selanjutnya pasti kalian kepo dong materi apa yang akan kita bahas. Jadi di sini kita akan membahas mengenai materi teori perekonomian terbuka dengan 7 pokok bahasan, yaitu pasar dana pinjaman, pasar pertukaran mata uang asing, net capital outflow atau NCO, yaitu hubungan antara dua pasar, lalu ada keseimbangan secara serentak di kedua pasar, kebijakan defisit anggaran pemerintah, kebijakan perdagangan, serta dampak ketidakstabilan politik dan pelarian modal bagi perekonomian nasional. Yuk, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai pasar dana pinjaman terlebih dahulu. Pasar dana pinjaman atau market for loanables fund adalah pasar di mana orang-orang yang ingin menabung menyediakan dana pinjaman dan orang-orang yang ingin meminjam mendapatkan dana pinjaman untuk investasinya. Jadi istilah dana pinjaman ini mengacu pada semua pendapatan yang ditabungkan dan dipinjamkan, serta tidak digunakan untuk konsumsi. Pada pasar dana pinjaman ini terdapat satu suku bunga, yaitu pengembalian keuntungan dari tabungan dan biaya peminjaman. Suku bunga adalah harga dari sebuah pinjaman yang mana mencerminkan jumlah yang dibayar oleh peminjam dan jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman atas tabungan mereka. Untuk menganalisis bagaimana berbagai kebijakan dan peristiwa mempengaruhi suku bunga, kita harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi permintaan dan penawaran dana pinjaman. Penawaran pada pasar dana pinjaman berasal dari orang-orang yang mempunyai pendapatan berlebih yang mereka gunakan untuk ditabung atau dipinjamkan. Dengan kata lain, tabungan adalah sumber penawaran dana pinjaman. Permintaan pada pasar dana pinjaman berasal dari rumah tangga dan perusahaan yang ingin meminjamkan uang untuk investasi. Dengan kata lain, investasi ini adalah sumber permintaan dana pinjaman. Untuk memahami pasar dana pinjaman dalam perekonomian terbuka ini, kita mulai dengan satu rumus, yaitu S sama dengan I ditambah dengan NCO, atau tabungan sama dengan investasi domestik ditambah dengan arus keluar modal neto. Nah, kalian bisa lihat di sini ada penjelasan mengenai rumus yang singkat, yaitu penawaran untuk dana pinjaman berasal dari tabungan nasional atau S, permintaan untuk dana pinjaman yaitu I, dan arus keluar masuk modal neto atau NCO. Jumlah dana pinjaman yang ditawarkan serta jumlah dana yang diminta bergantung pada tingkat suku bunga real. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi mendorong orang yang menabung sehingga meningkatkan jumlah dana pinjaman yang ditawarkan. Tingkat suku bunga yang tinggi juga membuat pinjaman untuk proyek pembiayaan modal lebih mahal. Dengan demikian, hal ini mematahkan semangat investasi dan mengurangi jumlah dana pinjaman yang diminta. Selain mempengaruhi tabungan nasional dan investasi domestik, tingkat suku bunga real di sebuah negara mempengaruhi arus keluar modal neto negara tersebut. Untuk melihat mengapa hal ini terjadi, bisa dibayangkan dua reksadana, satu di Singapura dan satu lagi di Hong Kong, memilih untuk membeli obligasi pemerintah Singapura ataukah obligasi pemerintah Hong Kong. Saat tingkat suku bunga real Singapura naik, obligasi Singapura menjadi lebih menarik untuk kedua reksadana tersebut. Dengan demikian, kenaikan tingkat suku bunga real Singapura mematahkan semangat orang-orang Singapura untuk membeli aset luar negeri. Sebaliknya, mendorong pihak asing untuk membeli aset Singapura. Untuk kedua alasan ini, tingkat suku bunga real Singapura yang tinggi mengurangi arus keluar modal neto Singapura. Nah, selanjutnya yaitu kurva dari pasar dana pinjaman. Bisa kalian lihat contohnya seperti di gambar.
Kurva penawaran miring ke atas karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan jumlah dana pinjaman yang tersedia. Sementara itu, kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat suku bunga yang lebih rendah menurunkan jumlah dana pinjaman yang diminta. Sisi permintaan pasar kini menunjukkan perilaku investasi domestik dan arus keluar modal neto. Artinya, pada perekonomian terbuka, permintaan dana pinjaman tidak hanya berasal dari mereka yang menginginkan dana pinjaman untuk membeli barang-barang modal domestik, tetapi juga dari mereka yang menginginkan dana pinjaman untuk membeli aset luar negeri. Pasar pertukaran mata uang asing. Valuta asing atau foreign exchange diartikan sebagai mata uang dari negara lain atau foreign currency dari suatu perekonomian. Valuta asing atau falas bagi perekonomian Indonesia misalnya adalah mata uang selain rupiah, dan biasanya mata uang dimaksud diperdagangkan antar negara atau kawasan ekonomi yang memiliki hubungan ekonomi yang secara langsung dan intensif. Pasar falas pada dasarnya adalah jaringan kerja network dari perbankan dan lembaga keuangan yang melaluinya mata uang dimaksud dapat saling dipertukarkan. Analog dengan pasar barang dan jasa, maka di pasar falas juga terjadi permintaan maupun penawaran terhadap falas. Permintaan falas timbul apabila penduduk suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Artinya, jika impor meningkat, maka permintaan falas juga meningkat. Sedangkan dari sisi penawaran falas meningkat bila negara lain mengimpor barang dari suatu negara atau ekspor yang meningkat. Dalam pasar falas dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada hard currency, yakni mata uang yang memiliki nilai relatif stabil sehingga tidak sering mengalami depresiasi maupun apresiasi jika dibandingkan dengan mata uang lain. Mata uang inilah yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung dalam transaksi internasional. Yang termasuk di dalamnya ialah US dollar, yen Jepang, euro, dan pound sterling. Yang kedua, stop currency, yakni mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran internasional karena relatif kurang stabil serta sering terdepresiasi. Umumnya terdiri dari mata uang negara berkembang yang sangat sensitif terhadap kondisi politik, kebijakan pemerintah, dan faktor ekonomi sosial. Net capital outflow atau hubungan antara dua pasar. Arus modal keluar itu adalah jumlah dana yang dipinjamkan penduduk domestik ke luar negeri dikurangi jumlah dana yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Jika arus modal keluar itu adalah positif, maka tabungan nasional kita melebihi investasi dan kita meminjamkannya kepada pihak asing. Sebaliknya, jika arus modal keluar itu adalah negatif, perekonomian kita mengalami arus modal masuk. Investasi melebihi tabungan dan perekonomian membiayai investasi ekstra ini dengan meminjam dari luar negeri. Jadi, arus modal keluar neto ini mencerminkan arus dana internasional untuk membiayai akumulasi modal. Perbedaan yang penting antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama satu periode tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang dari produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Dalam perekonomian tertutup, seluruh output dijual di pasar domestik dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Sementara dalam perekonomian terbuka, sebagian output dijual untuk domestik dan sebagian lagi diekspor ke luar negeri. Pasar barang adalah tempat barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pasar uang adalah seluruh permintaan dan penawaran uang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan. Pasar barang dan pasar uang merupakan kedua pasar yang tidak dapat dipisahkan. Jumlah barang
dapat terjual bergantung pada jumlah uang yang dimiliki masyarakat. Jadi secara sederhana, kita hanya dapat berbelanja jika kita mempunyai uang. Permintaan akan uang ini otomatis akan mempengaruhi pasar barang. Kemampuan dan daya beli masyarakat menjadi pemicu utama dalam kelancaran transaksi yang terjadi di pasar barang. Oleh sebab itu, hubungan antara pasar uang dan pasar barang tidak dapat dipisahkan. Mereka mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam sebuah perekonomian. Keseimbangan secara serentak di kedua pasar. Model keseimbangan di pasar barang dan jasa, kurva IS, dan model keseimbangan di pasar uang, kurva LM. Model keseimbangan di pasar barang dan jasa serta pasar uang sekaligus disebut dengan model keseimbangan 1 strip LM dengan menggunakan titik potong kurva IS dan LM. Dalam model keseimbangan IS strip LM tersebut terjadi keseimbangan umum. Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar barang dan jasa dengan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi keseimbangan umum, besarnya pendapatan nasional Y dan tingkat bunga I mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang dan jasa maupun di pasar uang. Kebijakan defisit anggaran pemerintah. Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengendalikan pembelanjaan pemerintah atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan pemerintah atau penerimaan. Peningkatan jumlah anggaran yang digunakan untuk pembelanjaan yang tidak sebanding dengan pendapatan negara akan menyebabkan negara tersebut mengalami kekurangan atau defisit. Kebijakan anggaran defisit ini pada umumnya digunakan oleh pemerintah untuk mensiasati peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kondisi anggaran dana negara yang defisit, pemerintah akan mencari dana dari pihak lain untuk memajukan usaha dan ekonomi negara. Terdapat banyak tantangan dari kebijakan ini seperti pelaku harus jujur, tidak boros, tidak korupsi, dan mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi walaupun kemungkinan buruk. Secara teori, kebijakan ekspansif ditempuh pada saat perekonomian dalam kondisi lesu. Dalam kondisi investasi swasta melemah, maka pemerintah harus mengambil alih melemahnya peran swasta tersebut dengan meningkatkan belanjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN dalam satu periode anggaran dibatasi tidak boleh melebihi 3% dari total PDB. Tujuan dari batasan defisit tersebut adalah untuk menjamin agar kebijakan ekspansif pemerintah tetap menjamin APBN tetap dalam kondisi sehat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBN setiap tahunnya, pemerintah harus memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali di bawah batas ketentuan perundangan. Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud yang berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Yang pertama yaitu ada penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Yang kedua yaitu ada kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Yang ketiga yaitu ada larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksud untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Yang keempat yaitu ada subsidi, merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasar barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Yang kelima ada premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan.
Yang keenam yaitu ada dumping, merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, jadi produsen menjual harga barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negaranya pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau dengan tarif impor yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada devaluasi, adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat dari devaluasi ini yaitu harga barang-barang impor menjadi mahal dan harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasaran luar negeri, sedangkan tujuan dari devaluasi adalah dengan memperbesar ekspor, memperkecil impor, dan menambah devisa negara. Selanjutnya yaitu ada dampak ketidakstabilan politik dan pelarian modal bagi perekonomian nasional. Political instability atau tidak stabilan politik adalah kondisi yang menyebabkan perubahan dalam pemerintahan, kebijakan, dan aturan di suatu negara. Istilah ini juga merujuk pada peristiwa seperti kerusuhan, revolusi, dan penolakan pemerintah yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu negara. Stabilitas politik penting untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif. Stabilitas mempunyai pengaruh untuk kepercayaan investor dan konsumen, sehingga memiliki dampak yang lebih luas daripada perekonomian. Selanjutnya, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi sangat terkait erat. Ketidakpastian lingkungan politik, terutama menyangkut kebijakan, dapat mengurangi investasi dan laju pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kinerja ekonomi yang buruk dapat menyebabkan keruntuhan pemerintah dan kerusuhan politik sebagaimana pernah terjadi pada krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999. Capital flight atau pelarian modal adalah penarikan modal yang cepat dari suatu negara sebagai akibat hilangnya kepercayaan pada pemerintahnya. Pemilik modal mungkin melarikan diri untuk menghindari kekacauan politik atau ekonomi, atau untuk mendapat tingkat imbal hasil yang lebih tinggi di negara lain. Pelarian modal melibatkan pergerakan besar-besaran dan tiba-tiba dari suatu negara. Ini mungkin dilakukan oleh penduduk di negara tersebut atau orang asing yang menanam investasinya di negara tersebut. Adapun beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan eksodus modal ke luar negeri, di antaranya yaitu yang pertama ada ketakutan akan gangguan publik atau penganiayaan yang menyebabkan bahagia pribadi bagi pemiliknya. Yang kedua yaitu ketakutan akan penyitaan. Yang ketiga yaitu ada perpajakan yang meningkat secara drastis. Yang keempat yaitu ada ketakutan akan inflasi yang cepat yang menyebabkan hilangnya nilai mata uang tersebut. Yang kelima ada gejolak politik atau kerusuhan sosial. Yang keenam ada depresiasi dramatis dari nilai tukar sehingga aset investor asing menjadi kehilangan nilai ketika dikonversi. Dan yang terakhir yaitu ada ketidakpastian atas masa depan ekonomi. Pelarian modal memiliki konsekuensi serius, itu mengarah pada hilangnya kekayaan. Hal ini dapat menyebabkan kontraksi dalam pengeluaran investasi real, penurunan tajam dalam nilai tukar, dan pengetatan kondisi kredit yang tepat. Krisis ekonomi dapat terjadi dan dapat menyebabkan rendahnya standar hidup dan bencana sosial. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menentukan keseimbangan perdagangan suatu negara dan bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhinya, dibutuhkan teori ekonomi makro perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor atau impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara lain. Dengan terlibatnya Indonesia dalam perekonomian terbuka, menunjukkan bahwa Indonesia telah menjalankan perdagangan internasional. Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan negara manapun yang ada di dunia. Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Seperti yang dikatakan Insinyur Soekarno, bahwa untuk membangun negara yang demokratis, maka suatu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Berikut adalah sumber bacaan yang kami gunakan untuk menyampaikan materi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak atau mendengarkan kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian yang menyinggung pihak manapun. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.